Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang berisi konten-konten Islami yang menginspirasi dan membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan semangat berbagi ilmu dan kebaikan, kami siap menyuguhkan informasi dan ceramah-ceramah yang dapat memperkuat iman dan takwa kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel kami dan ikuti terus update terbaru dari konten Islami yang bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. WC duduk memang memberikan kenyamanan yang memungkinkan seseorang untuk berlama-lama di dalamnya, bahkan sembari melakukan aktivitas lain. Namun dalam Islam, berlama-lama di WC tanpa keperluan tertentu dianggap tidak dianjurkan atau makruh, sebagaimana diutarakan oleh beberapa ulama terkemuka. Pandangan ulama tentang berlama-lama di WC. Syekh Ibnu Taimiyah dalam Syarhul Umdah menegaskan bahwa berlama-lama di WC tanpa keperluan adalah makruh. Ia beralasan bahwa WC adalah tempat berkumpulnya setan dan tempat terbukanya aurat. Hal ini juga didukung oleh Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj yang menyebutkan bahwa berdiam lama di tempat buang hajat memang dimakruhkan. Hadits dan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya bahwa WC adalah tempat yang dihadiri setan. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri setan, maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi, WC, ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk membaca basmalah sebelum masuk WC. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Pembatas antara jin dengan aurat Bani Adam, manusia, manakala seorang di antara mereka masuk ke WC adalah agar ia mengucapkan Bismillah." Alasan makruh berlama-lama di WC. Syekh Ibn Jibrin dalam Syarh Ahadits Umdatul Ahkam menjelaskan bahwa setan menyukai tempat-tempat kotor dan najis seperti WC. Tanpa doa untuk berlindung dari gangguan setan, seseorang bisa terkena najis atau keburukan yang tampak maupun tidak tampak. Keburukan yang tampak adalah najis, sedangkan keburukan yang tidak tampak bisa berupa bisikan setan yang menyebabkan keraguan dan kegelisahan. Berdiam lama di WC tanpa keperluan juga berarti membuka aurat tanpa alasan yang jelas. Meskipun sendirian, membuka aurat dalam waktu lama tetap dilarang dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits yang dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Adab Az-Zifaf. Dari Muawiyah bin Haidah, dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang boleh dan yang tidak?" Beliau menjawab, "Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budakmu." Dia berkata, "Jika seorang laki-laki bersama laki-laki." Dia berkata, "Jika engkau dapat menjaga agar tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, maka lakukanlah." Aku berkata, "Jika seseorang sendiri." Beliau berkata, "Kepada Allah dia lebih berhak untuk malu." Hadits Tirmizi dan Abu Daud. Adab masuk dan keluar WC. Islam mengajarkan beberapa adab yang perlu diperhatikan saat masuk dan keluar WC. Di antaranya, menutup WC agar tidak terlihat orang lain. Tidak berzikir di dalam WC. Mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk WC. Mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar WC. Membaca doa masuk dan keluar WC. Tidak mengobrol saat buang air besar atau kecil. Syekh Abu Malik dalam Syahih Fiqh Sunnah menambahkan bahwa ada pengecualian untuk kondisi darurat. Misalnya saat ada yang meminta air atau membutuhkan jawaban segera. Dengan memperhatikan adab-adab ini, seorang muslim diharapkan dapat menyelesaikan urusannya di WC dengan cepat dan kembali dalam keadaan yang lebih bersih dan terlindung dari gangguan setan. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Selalu semangat dalam menjalankan ibadah dan selalu mencari ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan kepada sesama. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Tetaplah berada di jalan yang lurus dan teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa di konten-konten Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.